Perusahaan Big Bike bekerja sama dengan MN Konsultan untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Berikut merupakan profil dari manajer perusahaan Big Bike. Robic Faubendry merupakan seorang manajer dari perusahaan Big Bike yang bergerak dalam bidang manufacturing sepeda yang berlokasi di United States of America. Pada tahun 2008, jumlah penjualan perusahaan Big Bike mengalami penurunan, terutama pada kategori aksesoris. Manajer menghubungi MN Konsultan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami. MN Konsultan merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang konsultan IT. MN Konsultan mengirimkan 2 orang konsultan IT-nya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh perusahaan Big Bike. Made Miradiani adalah seorang data analis dari MN Konsultan yang bergerak dalam bidang konsultan IT yang berlokasi di United States of America. Nanda Restanena merupakan seorang asisten programmer dari MN Konsultan yang bergerak dalam konsultan IT yang berlokasi di United States of America. Manajer Big Bike memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan masalah yang sedang dialami oleh perusahaannya. Mereka sekaligus memperkenalkan diri dan mendiskusikan permasalahan yang ada. Perusahaan saya mengalami masalah yaitu pada penjualan reseller di US. Kategori aksesoris dari tahun 2006 sampai 2008 mengalami penurunan. Padahal penjualan aksesoris itu paling banyak diminati oleh para reseller dari semua kategori yang ada. Baik Pak, selanjutnya kami akan melakukan analisa lebih lanjut terhadap data warehouse Big Bike. Namun, kami meminta waktu selama 3 hari untuk menganalisa permasalahan ini. Bagaimana, Pak? Seperti itu ya? Oke, nggak masalah. Kalau begitu saya tunggu hasilnya ya. Terima kasih atas kerjasamanya. MN Konsultan melakukan analisa terhadap data yang diberikan oleh perusahaan Big Bike. Mari kita lihat pada grafik jumlah penjualan di United States. Nah, jumlah penjualan pada tahun 2006 kuartal 3 ke 2006 kuartal 4 merupakan fase di mana adanya tingkat kenaikan jumlah penjualan dari awalnya 97.802 US dollar ke 99.515 US dollar. Namun setelah itu ditemukan permasalahan yaitu adanya penurunan jumlah penjualan secara terus-menerus dari tahun ke tahun mulai tahun 2007 kuartal 1 hingga tahun 2008 kuartal 2. Baik, Pak. Jadi di sini ditemukan suatu kejanggalan bahwa seperti yang dilihat pada grafik ini yang diberi tanda merah, itu diskon yang diberikan secara keseluruhan mengalami penurunan secara drastis mencapai 100% dari tahun 2006 kuartal 3 hingga 2006 kuartal 4. Dan selanjutnya diskon yang diberikan itu konstan namun mengalami peningkatan sedikit dan akhirnya konstan lagi. Nah, selanjutnya ditemukan lagi sebuah kejanggalan yang dapat dilihat pada grafik berikut. Kejanggalan terjadi pada tahun 2007 kuartal 3, yaitu pihak perusahaan memberikan diskon sebesar 0,145 US dollar. Padahal di jumlah penjualan pada tahun 2007 kuartal 3 itu tetap saja mengalami penurunan yang drastis, yaitu mencapai 18.000 US dollar. Akibat fakta yang dilihat dari poin kedua, maka kita melihat berdasarkan rata-rata harga yang diberikan perusahaan pada tahun 2007 kuartal 3 mengalami penurunan. Hal ini merupakan sebuah kejanggalan, padahal diskon telah dinaikkan dan rata-rata harga telah diturunkan, namun jumlah penjualan tetap saja menurun. Data analis dari MN Konsultan menyampaikan solusi pertama untuk masalah tersebut.
Solusi pertama yang diberikan oleh MN Konsultan adalah dari segi marketingnya, yaitu dengan memberikan cross-selling antara produk helmet dan tires and tube. Dapat dilihat pada grafik berikut, jumlah penjualan yang paling tinggi adalah produk helmet, sedangkan jumlah penjualan yang paling rendah adalah produk tires and tube. Untuk analisa lebih lanjut, kita melakukan analisa terhadap rata-rata harga yang diberikan. Nah, dapat dilihat pada grafik berikut, jumlah rata-rata harga pada helmet yaitu 55.277 US dollar, sedangkan tires and tube yaitu sebesar 0,224 US dollar. Untuk memberikan jumlah diskon yang tepat, maka kami melakukan analisa terhadap jumlah diskon terakhir yang diberikan, yaitu dapat dilihat pada grafik, jumlah diskon terakhir yang diberikan adalah sebesar 5%. Sehingga dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan, MN Konsultan memberikan saran untuk memberikan diskon sebesar 10% dengan catatan, yaitu pembelian 10 tire tubes akan diberikan diskon 10% terhadap pembelian 10 unit helmet. Asisten programmer dari MN Konsultan menyampaikan solusi kedua untuk permasalahan tersebut. Nah, untuk solusi selanjutnya termasuk pada bagian IT perusahaan. Kami memberikan aplikasi Mironen Apps untuk mengetahui forecasting jumlah penjualan di kuartal selanjutnya. Berikut tampilan aplikasi yang diusulkan oleh MN Konsultan. Menu awal ini berfungsi untuk memilih jenis kategori produk yang ada pada perusahaan Big Bike. Menu selanjutnya berfungsi untuk memilih jenis subkategori dari kategori produk yang telah dipilih tadi. Kemudian menu selanjutnya memilih jenis produk apa untuk menspesifikasikan produk yang akan dihitung jumlah penjualannya. Selanjutnya memilih tahun dan kuartal yang akan dihitung untuk jumlah penjualannya. Nah, aplikasi ini akan langsung memunculkan diskon dan rata-rata harga pada kuartal sebelumnya, serta menampilkan hasil forecasting order quantity pada kuartal yang dipilih. Kemudian perusahaan menginputkan penetapan harga dan diskon yang diinginkan pada menu yang disediakan. Dan selanjutnya perusahaan memilih menu OK, maka aplikasi akan menampilkan perbandingan hasil jumlah penjualan yang didapat sebelumnya dan yang akan didapat pada kuartal selanjutnya, sesuai dengan pilihan pengguna. Berikut arsitektur untuk solusi kedua mengenai aplikasi Mironen. Pihak MN Konsultan akan melakukan pengambilan data atau data source mengenai rata-rata harga penjualan per produk dan rata-rata diskon yang diberikan sebelumnya. Data source tersebut akan diambil dari data warehouse Big Bike. Kemudian kami melakukan penghitungan forecast untuk jumlah penjualan bulan ke depannya. Setelah itu, pihak Big Bike akan memasukkan diskon dan harga yang akan diberikan untuk kuartal selanjutnya. Dan yang terakhir, pihak Big Bike akan run aplikasi untuk melihat jumlah penjualan yang didapat untuk kuartal selanjutnya. Selanjutnya, manajer dari perusahaan Big Bike dan IT konsultan dari MN Konsultan berdiskusi untuk memutuskan solusi yang paling tepat yang digunakan dalam permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Big Bike. Jadi bagaimana Pak, solusi mana yang sesuai untuk mengatasi masalah perusahaan Big Bike? Setelah saya diskusikan dengan tim manajemen Big Bike, kami memutuskan untuk menggunakan kedua dari solusi yang telah MN Konsultan berikan, dikarenakan dapat membantu pihak manajemen dan finansial untuk menentukan harga dan juga memberikan diskon. Baik, terima kasih kepada MN Konsultan yang telah memberikan solusi kepada perusahaan kami dalam mengatasi masalah. Akhirnya, manajer dari perusahaan Big Bike memutuskan untuk memilih kedua solusi dari MN Konsultan karena kedua solusi tersebut dianggap saling mendukung untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan Big Bike.